Iya, sebenarnya kalau buat saya bukan kesempatannya yang nggak ada, tapi kadang kitanya yang nggak mau ngambil kesempatan itu. Kenapa nggak mau? Karena belum apa-apa kita udah hitung-hitungan duluan gitu. Kalau memang diri kita ini mau sukses, ya kita ambil sebuah kesempatan, kita ambil sebuah tantangan, apapun hasilnya kita lakukan yang terbaik. Tapi percaya sama gua kalau lu cuma sekedar AI tapi nggak belajar dari yang pengalaman, kayaknya nggak gampang juga deh. Gitu. Jadi AI itu juga bukan cuma sekedar ditanya, diakses terus dapat informasi yang kita mau, tapi juga harus bisa dipahami esensinya. Ya, sore teman-teman. Jadi sore ini gue lagi sama Bella. Bella, salah satu leader di Andalan. Sekarang kita lagi mau coba tes podcastan. Grogi katanya. Santai aja, Bel. Ya, Kita coba. Siapa tahu rame ya kan. betul. Nah, jadi udah berapa lama Bel di Andalan, Bel? Saya di Andalan 2016. 2016. Berarti Sekarang 2026. udah 10 tahun, Bel. 10 tahun. Nah, gimana Bel? Kesan-kesan di Andalan? Ya, sangat bagus lah Pak. Saya kerja di sini maksudnya. Dan Jangan bagusnya, kalau bagusnya kayaknya kalau ditanya tuh semua orang bilang bagus, enak, betah. Nggak enaknya apa? Orang tuh bisa belajar bukan dari yang bagus. Orang tuh belajar dari yang jelek, dari yang experience nggak enak. bagusnya menurut saya itu adalah di mana di sini kita ditempa Pak. Hmm. Dari mana kita memulai sesuatu yang sama sekali kita nggak pernah kita lakuin, dari nol banget sampai kita bisa, itu kan perjalanannya nggak sebentar Pak. Nah, gimana tuh? Panjang. Bisa ngatur mindset dari yang tadi kata lu ditempa, terus itu jadi pengalaman yang bagus gitu. Harusnya kan ditempa nggak enak nggak sih? Secara kelihatannya memang nggak enak Pak, karena di tempat itu ya susah-susah dahulu, bekerja keras dahulu, putar otak, patah tulang, ibarat kata kita capek-capek kerja sedemikian rupa, tapi kan hasilnya nanti ke depannya kita bisa tahu, oh ternyata ini yang kita lakukan membentuk kita menjadi orang yang kuat, membentuk kita menjadi orang yang lebih maju, tambah pengalaman, tambah wawasan. Jadi Disitulah dimana kita melihat sisi baiknya tadi yang saya bilang. Jadi saya nggak melihat sisi buruknya. Kita ini dari nggak bisa sampai melebihi kebisaan kita. Nah, itu udah luar biasa jadi Pak. punya skill ya. Punya skill betul. Tapi pengalaman ya dari awal gue bikin Andalan sampai hari ini udah hampir 14 tahun kurang lebih ya. Itu nggak gampang loh untuk cari orang ya, terutama anak-anak Gen Z ya, yang mau terima tantangan gitu. Nah biasanya di sini kita tuh buka yang namanya kelas MT. MT itu namanya manajemen trainee gitu ya. Jadi buat siapa aja, kita nggak lihat latar belakang, nggak ngelihat dia background pendidikannya apa, tamatan SMA juga fine gitu ya, nggak harus tamatan D3 S1 gitu. Tapi yang paling penting buat kita, dia bener-bener mau coba, artinya mau belajar gitu ya. Dan yang tadi Pak Bella bilang benar-benar mau susah dulu gitu loh. Nah untuk itu di awal kita belum bisa kasih salary yang layak. Nah sebenarnya belum bisa dikatakan salary ya. Kalau dikatakan salary kan berarti yang bersangkutan ini udah mulai kerja. Nah sementara di MT itu ya namanya juga kepanjangannya manajemen trainee ya, artinya dalam hal ini di training oleh manajemen gitu. Nah sama sebenarnya mirip-mirip kayak orang sekolah atau orang kuliah nggak sih? Orang tuh kalau misalnya sekolah, kuliah itu kan bayar ya.
bukan dibayar kan ya, gitu. Jadi mindsetnya harus begitu dulu gitu. Jadi jangan berpikir gue dapat apa nih gitu, tapi berpikir, kita dikasih kesempatan untuk belajar. Jadi jarang banget loh kesempatan itu bisa diberikan oleh satu manajemen gitu ya kepada ya terutama yang nggak punya latar pendidikan yang baik gitu ya. Tapi saya pun sebagai pemberi kerja merasa nggak gampang loh untuk yang mau terima challenge itu gitu. Ya miris ya, banyak orang di luar sana bilang susah untuk dapat kerja, susah untuk bisa dapat apa namanya kesempatan gitu untuk bisa bekerja gitu. Tapi faktanya kalau saya pemberi kerja, ternyata sebaliknya loh. Susah loh buat saya nyari orang yang mau terima challenge itu gitu. Saya bukan nggak kasih apa-apa loh, saya tetap kasih, tapi namanya bukan gaji ya, kita kasih kayak uang jajan lah. Kita kasih uang jajan selama beberapa bulan gitu ya. Nah, berapa bulannya tergantung dari kemampuan si yang terima tantangan kita. Kalau dia bisa cepat gitu ya, biasanya minimal 3 bulan. Itu biasanya langsung kita upgrade ke PKWT. Artinya kalau udah PKWT ya udah bukan MT lagi, tapi benar-benar udah jadi profesional gitu. Nah, ada juga yang 3 bulan kita lihat belum, terus kita kasih tambahan waktu lagi sampai 6 bulan. Bahkan ada yang sampai 1 tahun gitu. Nah, kalau ditanya kenapa sih saya mau memberikan kesempatan itu? Karena saya dulu juga melalui proses itu gitu. Saya bukan orang yang punya latar pendidikan yang bagus. Saya nggak malu, saya cuma tamatan SMA juga gitu ya. Tapi pada saat itu ada orang baik ya yang kasih saya kesempatan untuk bisa belajar gitu. Ya pada saat itu sih nggak sampai details namanya MT ya tahun 2003. Waktu itu saya bukan cuman ya alhamdulillah ya, saya dapat eh, kayak semacam income gitu, satu hari itu 20.000. Nah itu saya jalanin sampai kalau nggak salah kurang lebih 6 bulan deh. Dan ya mindset saya juga pada saat itu ya sama, saya berpikir, saya dikasih kesempatan untuk belajar, bukan apa namanya seperti di kampus, jadi saya nggak bayar gitu ya, tapi saya malah dapat uang jajan gitu. Jadi saya dulu mikirnya begitu. Nah, eh, ya karena ada kesempatan itu makanya saya bisa punya kehidupan seperti sekarang. Saya bisa seperti sekarang gitu. Jadi ya saya blessing banget. Nah, makanya saya mau nih kasih kesempatan buat ya generasi muda ya, mau Gen Z kek, mau Gen Alpha kek. Gen Alpha belum kali ya. Gen Alpha belum ada yang kerja ya. Buat Gen Z lah ya. Buat kalian yang mau berkarir gitu ya di dunia logistik, eh, di bidang freight forwarding, yuk gabung sama kita andalan ya. Kita terbuka buat siapa aja yang mau belajar. Tapi sekali lagi, kalau kalian belum punya skill, belum punya experience, ya jangan hitung-hitungan dulu. Ya kan? Ya nggak, Ber? Jangan hitung-hitungan dulu. Kalian harus ya give first, gain later gitu. Ya kalian harus bisa kasih effort kalian dulu. Effort bukan buat saya loh ya, tapi buat belajar, buat ngembangin skill kalian, buat akhirnya kalian bisa punya experience gitu ya. Nah, begitu kalian udah punya skill, kalian udah punya pengalaman, ya baru deh kita ngomong soal profesional gitu. Jadi kita nggak ngomong profesional dulu gitu. Dan saya pastikan nih ya, koreksi kalau saya salah. Menurut keyakinan saya yakin even yang lulus S1, even yang lulus lebih dari S1 atau di bawah atau standar S1 lah ya, saya yakin begitu lulus kuliah juga belum tentu bisa langsung kerja kok. Karena faktanya antara teori dengan praktek itu dua hal yang berbeda gitu. Ya kan? Nah, jadi ya sebenarnya kalau buat saya bukan kesempatannya yang nggak ada, tapi kadang kitanya yang nggak mau ngambil kesempatan itu. Kenapa nggak mau? Karena belum apa-apa kita udah hitung-hitungan duluan gitu. Ya, Gini Mbak Dimas, kalau memang diri kita ini mau sukses, ya kita ambil sebuah kesempatan, kita ambil sebuah tantangan, apapun hasilnya kita lakukan yang terbaik,
kita intinya mau dan terus mencoba serta mau berusaha, ya andalan terbuka untuk kalian yang berminat di bidang logistik. Seperti yang tadi Pak Dimas sudah jelaskan, sudah Pak Dimas jabarkan, kita welcome buat Ya, pekerja. yang pasti gini, kita nggak janjikan hal yang mudah ya. Meskipun kita kasih kesempatan ya balik lagi ke kalian gitu. Karena di sini nggak seperti di kampus yang kalian datang terus ada dosennya terus diajarin gitu. Enggak. Ya kalian yang harus benar-benar bisa aktif, bisa agresif untuk belajar gitu loh. Yang benar-benar mau gitu loh. Nah, ya kunci keberhasilannya balik lagi ke kalian sih. Yes or no gitu ya. Bagi yang mau ya bisa kontak Pak Bella Siap. ya di nomor ini nih. Ya, nanti di add sama admin. Ya, silakan daftar ya. Nanti kita akan screening dulu. Nggak semua kita terima ya. Pasti kita screening dulu, kita akan lihat mana yang benar-benar mau terima tantangan dari kita, yang benar-benar ya kita juga nggak mau buang waktu dong, ya kan? Main asal terima-terima aja, terus habis itu ternyata di tengah jalan memble, ya kan? Ya karena nggak ada yang gampang lah, semua pasti ada effort sekali lagi ya, pasti ada tantangannya, pasti banyak dukanya juga gitu. Kalau sukanya sih semua pasti mau terima. Kadang dukanya itu loh, itu yang nggak semua mau terima gitu. Tapi kenapa tadi saya sedikit cerita soal masa lalu saya, yaitu sebagai satu contoh aja sih, bukan buat pamer, tapi lebih kayak ke kalau saya dulu bisa, kenapa kalian enggak gitu. Dulu dengan segala keterbatasan ya kan, dulu dengan segala ya belum seperti sekarang, saya udah canggih banget, udah ada handphone. Zaman dulu saya kayaknya baru ada Google ya, Google itu pun masih susah diakses. Zaman sekarang udah ada AI, ya kan? Semua jadi serba mudah. Tapi percaya sama gua kalau lu cuma sekedar AI tapi nggak belajar dari yang pengalaman, kayaknya nggak gampang juga deh. Gitu. Jadi AI itu juga bukan cuma sekedar ditanya, diakses terus dapat informasi yang kita mau, tapi juga harus bisa dipahami esensinya. Nah, kadang zaman sekarang yang zaman serba AI, orang bisa dapat informasi, orang bisa pede untuk bisa jelasin, padahal belum tentu itu benar kan, ya kan? Belum tentu orang yang jelasin itu paham tuh, esensinya apa. Di bidang logistik, nggak cuma logistik, saya rasa semua juga sama. Sama banyak orang kayak kesannya tahu semua gitu, tapi kita yang sulit membedakan ini taunya bener-bener karena tahu paham atau tahu karena dapat dari AI. Nah, ya agak-agak ngelantur ya, tapi ya itulah. Ya terus terang kita bikin podcast ini kita nggak tahu mau ngomong apa, tiba-tiba saya punya ide, yuk kita bahas soal MT, manajemen trainee, karena itu sesuatu yang menurut saya bagus banget. Siapa tahu dari podcast ini kita bisa dapat potensi karyawan yang bagus gitu ya, bisa dapat bibit unggul, bisa dapat orang yang nanti bisa jadi salah satu tokoh yang bisa diandelin di bidang logistik. Kita nggak tahu. Ya, mungkin itu aja podcast kita pada sore hari ini, podcastan. Seru juga kali ya, judulnya podcastan. Ya kan? Ya, oke, itu aja. Thank you. Bye.